Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur kita ada lagi di hari ke-20 bulan Januari ini dengan segala baik. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sungguh semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini saya bersyukur Bapak Ibu, 4 hari mulai Senin, Selasa, Rabu kita ada di dalam pujian dan penyembahan, dan luar biasa dalam setiap pujian dan penyembahan Tuhan ingatkan banyak hal dimulai hari pertama. Sungguh hal-hal yang luar biasa terjadi bagi kita semua. Tuhan taruh banyak hal dan semua dibukakan. Hari kedua pun puji Tuhan, hal-hal yang terselubung Tuhan bukakan. Hari yang ketiga pun demikian. Saya percaya bukan kebetulan malam ini Tuhan, minggu ini Tuhan ingatkan untuk kita harus pujian penyembahan, tapi ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sehingga sampai tadi malam kita ada dalam pujian penyembahan, saya melihat iblis begitu marah dan iblis begitu kesal, dan di dalam amarah dan kekesalan yang sementara terjadi bagi si iblis, dia tidak bisa menyentuh kita, dia berdiri dari jauh, dia menunjukkan keadaannya, dan dia ngamuk, sangat ngamuk. Saya tersenyum dan saya bilang buat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena luar biasa cara Tuhan mengajarkan kita, membentengi kita, melindungi kita, sehingga iblis begitu kesal dan iblis tidak punya cara untuk menjatuhkan kita. Amin. Walaupun dia punya cara untuk menjatuhkan kita, kita tidak bisa sampai tergeletak. Itu firman Tuhan katakan. Karena tangan Tuhanlah yang menolong dan tangan Tuhan yang menopang kita. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah belajar sepanjang bulan ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu bagaimana, mengapa harus beribadah, dasar-dasar di dalam keluarga dengan tema yang Tuhan berikan. Aku dan seisi rumahku memilih beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai malam ini, hari ini banyak hal yang Tuhan sudah bukakan buat kita malam ini. Saya masih tetap akan terus membagikan firman Tuhan kalau kita sudah lihat dari sudut pandang suami atau kepala keluarga, kita sudah lihat bagaimana supaya seisi rumah bisa dimenangkan, kita sudah lihat dari sudut pandang istri, bagaimana supaya seisi rumah bisa dimenangkan. Malam ini kita akan melihat dari sudut pandang anak. Mengapa setiap bagian ini ada? Karena di dalam keluarga itu, saya percaya tidak semuanya jahat, tidak semuanya baik, tidak semuanya sempurna. Ada satu orang yang Tuhan siapkan dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang akan Tuhan pakai untuk bagaimana dia bisa berdiri bagi keluarganya dan memenangkan seisi rumahnya. Amin. Amin. Nah, sehingga Tuhan taruh di saya betapa penting masing-masing kita mengetahui status kita, tanggung jawab kita di dalam keluarga. Kalau status saya adalah suami, berarti saya harus menjadi suami yang takut Tuhan. Kalau suami saya tidak takut Tuhan, lalu status saya adalah seorang istri, berarti bagaimana saya tetap menjaga keadaan suami saya yang tidak takut Tuhan, tetapi saya berdiri dalam kebenaran, dan saya mempengaruhi anak-anak saya untuk tidak melakukan yang salah seperti suami saya, tetapi sama-sama kita belajar terus melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran, dan akhirnya bisa memenangkan seisi rumah. Lalu kalau suami atau istri atau orang tua tidak takut Tuhan, lalu status saya adalah seorang anak, dan saya sudah belajar bagaimana firman Tuhan, dan saya ada di tengah kedua orang tua yang tidak takut Tuhan, bagaimana cara saya sebagai anak yang takut Tuhan bisa mempengaruhi orang tua saya, bisa mempengaruhi adik kakak saya,
untuk hidup di dalam takut Tuhan. Nah, malam ini kita lihat dari sudut pandang anak. Bagaimana supaya saya sebagai anak bisa menjadi terang dalam keluarga sehingga seisi rumah saya akhirnya memilih beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, tanggung jawab seorang anak adalah hormati orang tua. Tanggung jawab seorang anak adalah hormati orang tua. Dari awal waktu Tuhan Allah mulai mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, lalu Tuhan memberikan 10 firman, 10 perintah yang harus dilaksanakan. Di dalam 10 firman perintah yang harus dilaksanakan itu, salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 20. Ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini tugas seorang anak yang takut akan Tuhan. Harus menghormati orang tua. Apapun keadaan orang tuanya, apapun kekurangan orang tuanya, tapi papa saya adalah seorang pemabuk. Dia tidak takut Tuhan. Itu urusan papamu dengan Tuhan. Tapi mama saya seorang pesinah, seorang yang tidak takut Tuhan. Itu urusan mamamu dengan Tuhan. Yang menjadi urusanmu adalah dengan Tuhan adalah tetap harus menghormati mereka. Apapun keadaan mereka, apapun kekurangan mereka, apapun keterbatasan mereka, tugas seorang anak tetap adalah menghormati orang tua. Tapi bagaimana saya bisa menghormati orang tua saya kalau orang tua saya tidak takut akan Tuhan? Setiap anak, firman Tuhan tadi katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Setiap anak punya kewajiban adalah tetap menghormati orang tua. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Itu perintah dari Tuhan Allah yang disampaikan kepada Musa, yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Waktu Tuhan membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mulai mengajarkan ketetapan yang Tuhan sampaikan, yang harus Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Salah satu ketetapan yang Tuhan mau supaya bangsa Israel lakukan adalah tetap menghormati orang tua. Apakah ketika orang tua mengajarkan hal yang salah kita juga harus tunduk? Saya tidak bilang kita harus memberontak, tidak. Tetapi cara kita untuk menghadapi ajaran yang salah adalah tetap dengan berpegang kepada firman Tuhan tanpa mengurangi rasa hormat buat orang tua, adalah dengan komunikasi. Firman Tuhan katakan orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Bahkan jawaban yang lemah lembut menghentikan kegeraman. Jadi diarahkan untuk hal yang salah, tetap harus disampaikan dengan kelemah lembutan tanpa merasa bahwa anak itu lebih baik dari orang tuanya, anak itu lebih hebat dari orang tuanya, tetapi tetap harus disampaikan dengan cara yang benar, dengan cara hormat kepada orang tua, supaya orang tua menyadari bahwa hal yang dia lakukan itu salah dan dia sementara mengajarkan anaknya dalam hal yang salah. Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi orang tua bisa ditaati kalau benar-benar di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak di dalam Tuhan tetap wajib dihormati, tetapi arahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tidak boleh diikuti. Tanpa mengurangi rasa hormat buat orang tua. Contohnya, ini sering terjadi di wilayah Maluku. Mama-mama, bapak-bapak, kalau lagi berantem sama om atau tante, anaknya diajarkan, anaknya diingatkan. Jangan pergi di rumah
di yang sana ya. Jangan pergi di rumah om yang si A, om si B. Kenapa? Karena om yang si A dan om si B itu jahat. Mereka menjahati bapakmu. Mereka ngomong tentang mama. Yang diajarkan apa? Kebencian. Balas kejahatan. Apakah anak harus tunduk dengan apa yang orang tua katakan seperti ini? Tidak harus demikian. Tapi bagaimana supaya tetap menghormati orang tua, menghormati om dan tante, tanpa membuat kekacauan di antara mereka. Atau membuat papa atau mama marah buat saya menghadapi masalah yang orang tua alami. Simpel saja. Simpel saja. Caranya adalah, oh ya, saya sudah tahu om dan tante lagi bermasalah sama papa dan mama. Mungkin saya dulu setiap hari sering main di rumah om dan tante. Sekarang saya batasi dulu untuk tidak pergi main ke sana. Tapi setiap saya ketemu om dan tante, saya harus tetap menyapa. Selamat siang, Bapak tua, Bapak tengah, Bapak bongso, om, tante. Tanpa mengurangi rasa kasih sayang saya untuk mereka. Inilah yang harus anak-anak lakukan. Beberapa kali waktu Tuhan sampaikan kebenaran ini buat saya tentang pengajaran tentang keluarga. Kadang tanpa disadari, orang tua itu yang merusak keluarga. Orang tua itu yang merusak anak-anaknya. Karena yang tadi, contoh hal-hal yang kecil tadi. Masalah dengan orang tua disampaikan ke anak, diajarkan anaknya. Itu ommu, tantemu yang bikin susah papamu sampai hari ini. Jadinya anaknya terekam di otak, oh ini om dan tante saya yang membuat papa dan mama saya hidup menderita. Oh ini om dan tante saya yang membuat papa dan mama saya hidup jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Dan akhirnya timbul akar kepahitan, kebencian, sakit hati kepada orang tua, kepada keluarga yang lain. Mari belajar untuk tetap menghormati orang tua tanpa mengurangi nilai-nilai kebenaran. Menghormati orang tua dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai kebenaran. Beberapa waktu lalu saya pernah bersaksi ketika saya dan suami pindah ke Dobo. Saya sudah punya pekerjaan, suami harus resign, tidak punya pekerjaan dan sangat bergantung otomatis dari saya yang mencari nafkah. Ketika orang tua saya ikut andil di dalamnya dan mengajarkan hal yang salah, saya langsung ngomong, oh tidak bisa seperti itu. Untuk mama seperti itu bisa, tapi untuk saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini nilai-nilai kebenaran. Ini firman Tuhan yang saya pelajari. Bapak Ibu Saudara, tahun 2014 keluarga saya ada dalam proses yang sangat mengerikan. Posisi papa dan mama saya itu tiba-tiba dibohongi sama tante kandung saya sendiri, adiknya papa saya. Semua tabungan habis dalam waktu sekejap. Dan dalam keadaan dibohongi, papa saya dan mama saya ikut itu tante saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta, papa saya dan mama saya kembali harus mengurus anak-anaknya. Salah satu anaknya masuk rumah sakit, operasi usus buntu, disandra di rumah sakit. Tidak boleh dikeluarkan sampai harus bayar 25 juta. Di saat papa dan mama saya usahanya bangkrut lagi, stres, depresi, mereka harus mengambil tanggung jawab tante yang mau menipu mama saya ini dan papa saya ini. Mereka harus mengambil tanggung jawab anaknya ini yang masuk rumah sakit. Sesudah itu papa saya lihat anak-anaknya datang untuk ketemu sama adiknya, untuk ngomong bagaimana masalah yang sementara mereka alami. Tante saya kabur, anak-anaknya itu 4 orang tidak makan 2 hari. Dan sudah sangat menderita, itu wajahnya pucat.
Lalu papa saya duduk diam dan papa saya sudah mau menangis, tapi karena tidak sampai hati lihat anak-anaknya, papa saya kembali beli makanan-makanan buat anak-anaknya. Sudah beli, tante saya kembali memfitnah mama saya. Ngomong mama saya di mana-mana, ngomong papa saya di mana-mana. Sampai akhirnya tante saya yang satunya lagi, adik papa saya yang bungsu ke Jakarta, anak-anaknya cerita, kami kemarin susah dikasih makan sama Bapak Nus, dibelanjain sama Bapak Nus, si Ana masuk rumah sakit, dibayar biaya rumah sakitnya sama Bapak Nus. Di tengah-tengah lagi mendapatkan masalah yang seperti demikian, Papa saya masih mau membantu. Terakhir, Papa saya masuk rumah sakit, mama saya masuk rumah sakit, tidak ada seorang pun yang pergi lihat. Saya dan suami yang dari Buru, dari Namrole, kami pergi, kami lihat di sana. Dan kami bawa pulang mereka. Waktu kami bawa pulang mereka, papa saya saking sakit hatinya, sudah tidak bisa balas sama adiknya. Dia cari pisau malam Natal, dia pergi mau tikam itu anak dari tante saya. Yang waktu itu juga lagi pulang ke Ambon untuk Natalan. Saya ngamuk sama papa saya bilang, dia yang buat kita menderita. Dia yang buat kita menderita. Puji Tuhan, selang beberapa tahun saya bilang buat papa dan mama, masalah itu semua sudah selesai, bersyukur. Karena Tuhan izinkan supaya papa dan mama harus bertobat. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri bisa. Saya ngomong tentang kebenaran setiap hari. Akhirnya papa saya masuk di kamar dan papa saya mulai lepaskan pengampunan. Tahun lalu. Papa saya mulai lepaskan pengampunan. Papa saya yang tadinya kena sakit banyak, puji Tuhan mulai perlahan-lahan dipulihkan oleh Tuhan. Karena tidak mampu mengampuni. Puji Tuhan perlahan-lahan dipulihkan oleh Tuhan. Waktu papa saya mulai lepaskan pengampunan, Tuhan mulai membalikan keadaan. Adiknya papa saya yang membohongi orang tua saya, telepon dan minta ampun berulang-ulang sama mama saya, sama papa saya. Minta ampun berulang-ulang, sudah sakit, sudah mau meninggal, tidak ada seorang pun yang lihat, tidak ada uang, tidak ada apapun. Dan yang paling luar biasa, papa saya pas waktu itu dapat pensiun, papa saya bilang buat mama saya, kirim dia uang. Kirim dia uang. Setelah papa saya mulai lepaskan pengampunan, mereka mulai menyelesaikan semua masalah, sudah mulai minta maaf, minta ampun, dan sebagainya. Selang beberapa waktu kemudian, dia ngomong lagi tentang keadaan keluarga kami. Dia buat lagi masalah dengan keluarga kami. Saya bilang buat papa dan mama saya, kita lepaskan pengampunan, tetapi mulai hari ini, kita harus jaga jarak. Karena ternyata ketika kita sama-sama, yang terjadi hanyalah pertengkaran. Mama saya bilang, tidak bisa seperti itu. Saya bilang buat mama saya, Abraham dan Lot harus berpisah di tengah jalan supaya tidak boleh ada pertengkaran. Kita berpisah bukan berarti kita tidak boleh menyapa dia, kita tetap harus menyapa, kita tetap ingat bahwa itu tante kita, tapi kita tidak perlu lagi sama-sama. Sudah saatnya kita harus berpisah. Cukup saling mendoakan. Lepaskan pengampunan. Pas beberapa waktu kemudian lepaskan pengampunan. Bapak Ibu, anaknya meninggal. Kecelakaan. Semua yang dia katakan tentang kami, Tuhan balikan, itu terjadi dalam kehidupan anaknya. Bahkan anaknya yang tua, yang dikenal sebagai artis Maluku, tidak punya uang untuk makan. Teman saya bilang di kantor, Nali kamu sepupu ya sama si ini? Iya sepupu, kandung. Adik sepupu bagaimana? Papa saya dan mama dia adik kakak kandung. Kami satu opa, satu oma. Dia kaget dan dia tunjuk WA sepupu saya itu. Dia minta bantuan. Anaknya dari kemarin belum makan dan dia lagi sangat susah. Saya diam dan saya bilang, kalau kamu terbeban, bantulah. Lalu dia bilang, Nali tapi masa kamu tidak bisa kirim, ini kan sepupu kandung kamu. Dia tidak minta bantuan ke saya. Tapi sekarang kan kamu sudah tahu, walaupun saya tahu dia tidak minta bantuan dari saya, dan saya tidak merasa terbeban untuk membantu dia. Saya bilang seperti itu, akhirnya teman saya bantu sepupu saya ini, Bapak Ibu, waktu dia bantu, selesai bantu, dia bilang buat saya, ternyata keluarga kalian rumit sekali. Saya bilang, ya, yang membedakannya adalah kita punya dasar firman Tuhan.
Dan saya sudah ambil keputusan. Saya tidak berhubungan lagi dengan keluarga saya, keluarga besar saya yang tidak takut Tuhan. Saya sudah ambil keputusan. Dia kaget lalu dia bilang, betul lah. Ya betul. Di grup keluarga saya tidak ada di sana. Satu-satunya keluarga yang tidak ada cuma saya sendiri. Saya ambil keputusan, saya berpisah di tengah jalan. Tapi saya mau belajar seperti Abraham, tetap mendoakan mereka. Tetap mendoakan mereka. Kemarin waktu Natal, sampai hari ini mama saya lagi diproses, tidak ada seorang pun keluarga yang telepon dan tanya, Nali mama kabar bagaimana? Kalian kuat ya? Kita topang dengan doa. Tidak ada seorang pun yang ngomong demikian. Kemarin waktu Natal, semuanya pada telepon hanya minta uang Natal. Saya senyum-senyum dan saya bilang, mohon maaf, saya tidak bisa bagi karena kebutuhan keluarga kami sangat banyak. Kami terpisah-pisah, dapur kami terpisah-pisah, dan salah satu tante saya bilang, kamu paling sombong. Saya bilang, ya sudah tahu saya sombong dari dulu, tapi kenapa kalian masih mau cari saya, minta dari saya? Kalau sudah tahu saya sombong, harusnya kalian tidak perlu menghubungi saya. Jawaban saya seperti itu, simpel saja. Karena kalau keluarga tidak takut Tuhan, kita paksa maju, yang ada kita yang nanti jatuh di dalam dosa. Dan itu saya tekankan buat papa dan mama saya. Akhirnya papa dan mama saya, Tuhan meneguhkan apa yang saya sampaikan. Tuhan izinkan setiap masalah. Sampai akhirnya papa saya bilang buat saya, papa semakin menyadari bahwa hidup yang kita jalani sampai hari ini, sudah bukan lagi kita harus melihat keluarga. Menjadi fokus kita adalah melihat dan memandang kepada Tuhan. Saudaraku, sebagai seorang anak yang takut Tuhan, jika posisi kita adalah seorang anak, dan status kita adalah seorang anak Tuhan yang tahu kebenaran, mari berdiri di atas kebenaran tanpa harus mengurangi rasa hormat buat orang tua. Itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Sekali lagi, kembali lagi, firman Tuhan harus menjadi dasar. Firman Tuhan harus menjadi dasar. Tuhan Yesus sempat ngomong sama banyak orang waktu murid-murid menyampaikan buat Tuhan Yesus. Kita lihat di Lukas boleh buka di Lukas pasal 8 ayat 20 dan 21. Ayat 19 sampai 21. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Apakah Tuhan Yesus menolak ibunya waktu datang? Sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan, sekalipun itu orang tua, sekalipun itu saudara, tetapi yang menjadi ikatan yang paling kuat adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Atau yang kita sebut dengan istilah saudara rohani. Kita sebut dengan istilah saudara rohani. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa bilang buat banyak orang, kalian tunggu ya, saya lihat ibu dan saudara-saudaraku dulu. Saya pergi jenguk mereka dulu. Bayangkan, ibunya, saudara-saudaranya datang dengan susah payah, belum bisa bertemu sama Tuhan Yesus, belum bisa ketemu sama anaknya sendiri, saudaranya sendiri.
Dan waktu banyak orang sampaikan, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Dengan santainya Tuhan jawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Bahkan kalau di Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50, ayat 49 dan 50, mulai dari 48, ayat 48 sampai 50, Tuhan Yesus bilang, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Lihat, Tuhan Yesus menegaskan di sini. Bukan masalah hubungan darah, tetapi yang paling penting di sini adalah nilai-nilai kebenaran. Dan orang-orang yang menghidupi kebenaran, dia rela berkorban untuk keluarganya. Dia berusaha bagaimana keluarganya harus bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dia punya pergumulan untuk keluarganya menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Saya waktu bertugas di Buru Selatan dan dipindahkan ke Dobo, 1 tahun saya di Dobo, saya punya waktu 1 minggu, saya ngomong sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, keluarkan saya dari Dobo, keluarkan saya dari Maluku, bawa saya ke tempat yang jauh dari keluarga. 1 minggu saya ingat waktu itu, 1 minggu, tidak ada seorang pun yang tahu. Pagi, siang, sore, malam, pokok doa saya hanya minta, Tuhan, saya minta keluar dari Dobo. Kirim saya ke Sulawesi, atau ke Papua, atau ke Kalimantan, atau ke wilayah Jawa, Tuhan. Tuhan Yesus bisa melakukan apapun. Saya cari tahu wilayah Kalimantan, saya cari tahu wilayah Sulawesi, saya ingin pergi jauh-jauh. Supaya apa? Tidak berurusan dengan yang namanya keluarga. Sampai hari yang ke-7, saya ingat hari Minggu itu, Tuhan ingatkan saya, kamu tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang besar kalau keluargamu saja tidak mau, beban keluargamu saja engkau tidak mau mengambilnya. Semenjak hari itu saya bertobat sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya ingat saya sering kasar. Kalau mama saya, papa saya sudah datang dengan masalah, saya kasar sama mereka. Cuman bisa kasih masalah. Bisanya kasih masalah. Ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Justru memperumit keadaan kita. Perlahan-lahan saya mulai diajar sama Tuhan tentang keluarga Kristen. Bagaimana seisi rumah bisa beribadah kepada Tuhan. Saya mulai ngomong sama suami saya. Mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita mengampuni. Mari kita doakan. Puji Tuhan, waktu kita mulai tunduk kepada firman Tuhan, kita mulai hormati orang tua, kita tidak kompromi dengan hal yang salah. Apapun yang saya ngomong, Tuhan teguhkan. Tuhan menjadi pembela. Tuhan nyatakan bahwa yang saya kerjakan, yang saya lakukan, inilah yang benar. Dan yang luar biasa, waktu saya susah, Tuhan tidak kasih beban itu buat keluarga saya. Karena keluarga saya belum takut Tuhan. Tuhan kasih kepada saudara-saudara rohani saya. Sekarang kirim uang buat Kanali lagi lapar. Sekarang telepon Kanali, sampaikan pesan Tuhan ini. Ingat Kanali, begini. Dan saya bilang sama Tuhan, terima kasih sudah jadi papa, mama, adik, kakak yang sempurna. Lebih daripada keluarga yang ada di bumi yang Tuhan berikan buat saya. Ternyata
Tuhan membuat saya menjadi keluarga kerajaan Allah supaya saya bisa menjangkau keluarga saya yang paling terkecil lebih dahulu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya bisa sampai hari ini jatuh bangun di dalam Tuhan ada. Itu pun terjadi untuk beberapa orang anak Tuhan. Yang sampai hari ini saya menjadi saksi bagaimana mereka mengalami perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi anak-anak, kunci supaya kita diberkati. Yang pertama, hormati orang tua. Yang kedua, taati orang tua di dalam firman. Jadi kalau orang tua tidak di dalam kebenaran, tugasmu tetap menghormati, tetapi minta Tuhan, minta firman, minta Tuhan supaya taruh firman Tuhan menjadi filter di dalam hidupmu. Supaya apapun yang menjadi keputusanmu, Tuhan membela. Tuhan menyatakan bahwa itu bukan hal yang salah. Karena keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan kebenaran. Tidak jauh dari kebenaran. Amin. 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 Puji Tuhan. Yang ketiga, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau sudah hormati orang tua, taati orang tua dalam Tuhan. Yang berikut, yang ketiga adalah sama-sama kita lihat di dalam Yohanes pasal 19. Sebentar. Yohanes 19 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Amin. Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Tuhan Yesus waktu disalibkan, sampai di kayu salib, Tuhan Yesus masih bertanggung jawab untuk keluarganya. Tuhan Yesus masih bertanggung jawab untuk orang tuanya. Alkitab tidak mencatat. Alkitab hanya mencatat kisah Yusuf di bagian awal. Tetapi kisah Maria sampai Tuhan Yesus meninggal, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, sampai Tuhan Yesus bangkit pun masih ada tanggung jawab yang Tuhan kerjakan untuk Maria. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27 tadi. Waktu Tuhan Yesus sudah di kayu salib, Tuhan Yesus masih menitipkan Maria kepada Yohanes. Tuhan Yesus bilang buat Yohanes, ibu kepada Maria, ibu inilah anakmu. Lalu kepada Yohanes, inilah
ibumu. Artinya begini, setiap orang yang takut akan Tuhan, dia mempersatukan. Setiap anak yang takut akan Tuhan, dia hadir untuk mempersatukan orang-orang yang takut akan Tuhan menjadi panutan dalam keluarganya. Saya kasih contoh, ada seorang anak Tuhan, waktu dia ketemu sama saya, dia sangat merasa dekat dengan saya, sementara saya tidak terlalu kenal dia dengan baik. Lalu sewaktu saya duduk dengan dia, saya bilang buat dia, kita pernah ketemu di mana? Dia lihat saya seperti orang yang tidak asing, yang sangat dekat, pokoknya sangat hubungannya sangat baik sekali. Bahkan saya tidak tahu namanya, tapi kalau ketemu sama dia pasti teriak, Tante Kakak Nali sini. Sudah kami sampai satu ketika saya duduk sama dia, saya duduk berdekatan dan saya senyum-senyum, saya bilang, maaf kamu namanya siapa? Dikasih tahu namanya. Lalu saya bilang, tinggal di mana? Jangan sampai saya sudah lupa. Lalu dia bilang, Kakak Nali itu tidak kenal saya. Terus, kenapa kamu bisa kenal saya? Saya kenal Kakak Nali karena setiap pengajaran yang Kakak Nali sampaikan buat kakak saya sampaikan buat saya. Saya sampai penasaran, Kakak Nali ini yang mana? Kakak Nali ini yang mana? Saya langsung kaget. Lalu saya peluk dia, lalu saya bilang, ya ampun, ternyata ini saudaranya si ini ya. Saya peluk dia bilang, iya Kak, saya adiknya. Waktu saya peluk dia sangat bahagia, dia sangat senang, dia sampai bilang, aduh Kak, makasih Kak, makasih. Besoknya adiknya, kakak, saudaranya telepon, Nali ketemu sama si ini ya? Iya Kak, ya ampun, beta lupa bilang, saya lupa cerita, ini adik saya, ini. Saya suka cerita tentang Nali dalam hidup dia. Saya suka cerita pengajaran-pengajaran yang Nali sampaikan. Biasanya kalau ada pertanyaan saya tidak bisa jawab, saya bilang, tunggu ya kakak tanya dulu sama Kak Nali. Tunggu ya, kakak tanya dulu sama Kak Nali. Nah, waktu saat itu Tuhan izinkan saya mengalami itu, saya senyum-senyum dan saya bilang, hi Tuhan, seperti itu ya rasanya kita jadi anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah keluarga Tuhan tolong. Sampai akhirnya saya berbaur dengan keluarganya. Lalu saya bilang sama keluarganya, saya ini juga masih manusia loh. Jangan sampai kalian mengidolakan saya. Dan Tuhan cemburu. Dan saya dihajar sama Tuhan. Jadi kalau saya datang di rumah kalian, biasa saja. Duduk di bawah, di atas, biasa saja. Jangan dibuat seperti sesuatu yang wow dan luar biasa. Karena saya berteman sama si anaknya om dan tante, keluarga dari tempat ini, saya merasa keluarga ini juga adalah bagian dari keluarga saya. Jadi ada dampak yang kita berikan untuk orang-orang yang tadinya belum takut Tuhan, sekarang sudah hidup di dalam Tuhan, membawa perubahan di dalam keluarga itu. Melalui mengajarkan cara yang bertanggung jawab. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu menjaga Maria ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Apakah Tuhan Yesus tidak mampu tetap memelihara kehidupan Maria sampai Tuhan Yesus harus titip buat Yohanes? Bukan masalah mampu atau tidak mampu, tetapi Tuhan Yesus mau memberikan tanggung jawab. Jadi anak-anak yang takut Tuhan, dia harus belajar bertanggung jawab untuk orang tuanya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, sesulit apapun situasinya, harus belajar bertanggung jawab untuk orang tuanya. Kadang orang tua tidak sependapat dengan kita, tidak masalah. Tidak masalah. Saya pernah bersaksi ini, saya dan papa saya pernah tidak bicara 2 tahun. Papa saya hubungi semua keluarga, sudah tidak ada anak lagi yang bernama Nali. Di tengah keluarga besar kumpul, saya tidak dianggap, saya tidak dipandang. Saya bilang buat suami saya, kita pergi, kita pulang.
pada akhirnya bukan saya yang telepon minta maaf, saya tidak bangga dengan hal itu. Tapi papa saya yang telepon minta maaf. Papa minta ampun, papa minta maaf. Sampai hari ini kalau saya ngomong tegas, papa saya agak segan dengan saya. Sangat segan sekali dengan saya. Jadi nilai kebenaran tidak kita kurangi selama kita tunduk kepada firman Tuhan dan tidak mengorbankan orang-orang di sekeliling kita. Jadi mari belajar bertanggung jawab dengan orang tua kita. Ambil beban keadaan orang tua kita. Apapun situasi, kondisi yang mereka alami. Ya mungkin kita bisa bilang, mama ini suka pilih-pilih kasih. Papa ini suka pilih-pilih kasih. Orang tua kadang tidak menyadari itu. Dan kalau anak ngomong, orang tua masih membela diri. Ini mau pilih-pilih kasih di bagian mana? Saya mengasihi dia sama, tidak buat. Tapi kalau anaknya mulai bilang satu persatu, orang tua mulai ngeyel. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita anak-anak? Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap menghormati orang tua. Tetap mengasihi adik dan kakak. Kalau kita dipilih Tuhan untuk mengalami proses itu, berarti kita sementara dibuat Tuhan untuk menjadi kuat. Kita dibawa Tuhan untuk berdiri untuk keluarga kita. Berdiri untuk keluarga kita. Amin. 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 Jadi mari belajar ambil tanggung jawab. Selanjutnya kita lihat di dalam yang terakhir. Satu Yohanes pasal 5 ayat 2. Minta tolong satu orang baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 2. Tentang tanda kita adalah anak Tuhan. Yohanes 5 pasal. Iya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Sebentar saya lihat satu ayat lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Amin. Kembali ke kasih. Bicara tentang kasih, bicara tentang pengorbanan. Bicara tentang pengorbanan, bicara berarti sama dengan penderitaan. Bicara tentang penderitaan berarti itulah kasih. Poin yang terakhir, apapun keadaan orang tua, mau dia takut Tuhan ke, dia tidak takut Tuhan ke, sebagai anak-anak yang takut Tuhan, kewajiban kita adalah tetap memakai baju kasih. Menghadapi segala kekurangan dan keterbatasan orang tua, tugas kita tetap
memakai baju kasih. Jadi firman Tuhan sendiri sudah katakan, Tuhan Yesus sendiri sudah firman Tuhan sendiri sudah sampaikan, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita wajib pakai baju kasih. Sebab Allah adalah kasih. Mari bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Kalau engkau menjadi seorang suami, jadilah suami yang takut Tuhan. Kalau engkau menjadi seorang kepala keluarga, belajarlah menjadi kepala keluarga yang takut Tuhan. Kalau engkau adalah seorang istri, jadilah istri yang takut Tuhan. Kalau engkau menjadi seorang ibu, jadilah ibu yang takut Tuhan. Pastikan bahwa setiap kita mempunyai dampak yang besar bagi keluarga kita. Nah, saya ingin menunjukkan ini. Saya ingin menunjukkan ini. Kelihatankah? Kelihatan, Kak. Ya, Tidak kelihatan? lihat. Akses ditolak. Oh, akses ditolak. Sebenarnya saya ingin tunjukkan sesuatu yang Tuhan bukakan buat saya. Saya ingin bagi saya berapa kali diajar Tuhan tentang keluarga Kristen, dan waktu saya duduk tiba-tiba Tuhan itu seperti menggambar dan mengajarkannya buat saya. Saya ingin bagi ini buat kita semua. Tapi sepertinya tidak bisa. Kak Eca bisa ya? Ini sudah kelihatan ya? Oh, tidak kelihatan. Belum, Kakak. Belum. Kata sudah Tidak, Kak. kelihatan, padahal Tidak kelihatan. oh tidak kelihatan. Aneh. Pakai yang presentasi yang jendela, Kakak. Biar bagus. Pakai presentasi yang di jendela. Sebentar, Ona. Dicoba lagi. Ini kelihatan? Apa masih dengan? Iya, Ya, kelihatan. sudah. Nah, kelihatan di sini satu slide. Kok hilang? Bisa kelihatan ya? Kasih mati suara. Yes, kelihatan. Kelihatan. Nah, Kakak. Nah, puji Tuhan, di gambar yang kelihatan ini, Bapak Ibu Saudara lihat kalau Tuhan Yesus jadi fondasi, Tuhan Yesus jadi pagar, Tuhan Yesus jadi atap, pagar ke seluruh, berarti kehidupan kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Nah, di dalam rumah ini ada kepala keluarga atau suami, ada penolong, ibu atau istri, ada anak. Ini di dalam rumah ini 3, kok tidak ini ya, tidak besar ya. Di dalam rumah ini 3 unsur ini pasti ada.
Sekarang kalau misalkan kepala keluarganya tidak takut akan Tuhan, kepala keluarga di luar Tuhan, atau bapak kita tidak takut Tuhan, tidak hidup mengasihi Tuhan, lalu hanya ibu saja yang hidup takut Tuhan, berarti ibu yang akan menjadi terang untuk anaknya. Ibu yang akan menjadi panutan untuk anaknya. Nah, di sini ibu menjadikan yang menjadi kepala keluarga Tuhan Yesus. Suaminya di mana? Suaminya di luar Tuhan nih. Suaminya di luar Tuhan. Di luar kebenaran. Di saat status penolong, ibu istri ini berfungsi sebagai orang yang takut Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan bawa suami menjadi takut akan Tuhan. Yang penting tadi dihidupi, melakukan kebenaran, pasti sangat menderita kalau suami tidak takut Tuhan. Itu sudah pasti. Tetapi ketika mau bertahan, mau menghidupi kebenaran, pasti ini untuk suami takut Tuhan, istri tidak takut Tuhan. Tetap agar perlindungannya dari Tuhan, suami akan menjadi istrinya untuk berdampak untuk istrinya, sehingga istrinya mulai hidup takut akan Tuhan. Tapi sekali lagi, ini tidak jauh dari yang namanya penderitaan. Ini tidak jauh dari yang namanya penderitaan. Terus bagaimana kalau anak yang tidak takut Tuhan? Kalau anak yang tidak takut Tuhan, ini yang paling amat sangat gampang. Ayub punya anak-anak tidak takut Tuhan, dalam waktu sekejap Tuhan ganti, Tuhan selesaikan semuanya, dan Tuhan ganti dengan anak-anak yang lebih bagus, yang lebih cantik dan sebagainya. Karena tadi firman Tuhan jelas, kalau anak tidak hormati orang tua, pasti umur pendek. Saya punya kesaksian, di dalam keluarga papa saya adik kakak itu 12 orang. Nah, kakaknya laki-laki yang pertama punya anak laki-laki 3. Semua puji Tuhan jadi orang hebat. Yang pertama polisi, yang kedua dia di Kementerian Kehutanan, dan yang ketiga di Kementerian PUPR. Tapi anak yang pertama tidak menghormati orang tua. Waktu minum mabuk, dia sempat mengata-ngatai papanya. Dasar pengangguran, tidak punya pekerjaan. Selesai dia kata-katai papanya, pulang malamnya dia langsung meninggal. Adiknya yang nomor 2, jarang sekali mau pergi lihat papa sama mamanya. Karena om dan tante saya keadaan kehidupan perekonomiannya pas-pasan. Tante saya tukang jahit. Lalu om saya hanya petani biasa. Nah, anaknya yang nomor 2 jarang sekali untuk bisa ada di rumah keluarga, ada di rumah om dan tante. Mereka lebih pilih ada di rumah keluarga yang lain. Om dan tante kami yang satunya lagi bukan orang tua mereka. Satu ketika biasa kalau mama-mama sudah duduk itu pada curhat. Mamanya curhat. Anak saya datang di sini tapi dia tidak mampir di rumah kita. Dia tidak lihat papanya, dia tidak lihat saya. Mulai curhat. Dalam waktu 1 minggu ketika mamanya mulai mengeluh, dalam waktu 1 minggu Tuhan izinkan kecelakaan dan meninggal. Sekarang tinggal anak laki-lakinya 1
orang yang bungsu. Dan berapa kali Tuhan ingatkan saya, ini jadi pembelajaran yang sangat berharga. Ini jadi pembelajaran yang sangat berharga. Kalau apapun keadaan orang tua kita, kekurangan mereka, kelemahan mereka, keterbatasan mereka sebagai anak-anak, tugas kita adalah hanya menghormati. Jadi kalau anak tidak takut Tuhan, ini sangat gampang. Sudah pasti hidupnya tidak diberkati, sudah pasti hidupnya jauh dari kebenaran, dan yang sangat pasti umur pendek. Itu firman Tuhan bilang. Bukan saya yang mengutuki, tapi itu firman Tuhan yang katakan. Jadi sebagai keluarga yang takut Tuhan, sebagai keluarga yang mau mengasihi Tuhan, mari belajar, bangun keluargamu, bangun bingkai hidupmu di dalam Kristus. Ketika engkau bangun bingkai hidupmu di dalam Kristus, apapun keadaan keluargamu, apapun keadaan suami, apapun keadaan istri, apapun keadaan anak, tetap ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Dan yang luar biasa, kita bisa memenangkan keluarga kita untuk Tuhan. Jadi kunci supaya keluarga bisa dimenangkan oleh Tuhan, mari minta Tuhan Yesus menjadi pagar dengan cara baca Alkitab, merenungkan firman, melakukan firman. Maka pagar perlindungan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini gambaran yang Tuhan taruh buat saya. Dan waktu saya diajar, saya lihat seperti ini, sudah 3 kali diajar Tuhan. Tuhan luar biasa cara Tuhan buat ini. Ingat, kakakmu, ademu, ommu, tantemu, saudaramu tetap punya kekurangan. Apalagi orang-orang inti, keluarga inti itu papa, mama, anak. Anak itu ada adik dan kakak. Itu saja. Yang lain sisanya ada di luar. Bagaimana kalau tante datang kasih pandangan seperti ini? Kembali kepada keluarga inti. Makanya saya kalau komunikasi apapun dengan setiap keluarga, saya pasti kalau kepala keluarganya takut Tuhan, orang pertama yang saya cari adalah kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya belum takut Tuhan, saya tidak ngomong sama kepala keluarganya. Saya cari orang yang takut Tuhan dalam rumah itu. Tapi setiap saya mau ngomong, saya mau sampaikan sesuatu kepada apapun, mulai dari kepala keluarganya, kalau takut Tuhan, saya pasti hubungi orang pertama yang takut Tuhan itu adalah kepala keluarga, karena saya tahu ada wibawa Kristus di sana, ada otoritas ilahi di sana, di dalam keluarga itu. Mau istrinya bilang nanti tidak, kayak apa, kayak tetap saya hubungi yang pertama adalah kepala keluarga. Sesudah itu baru saya hubungi yang istrinya atau anak-anaknya. Itu untuk keluarga yang takut Tuhan. Jadi kepala keluarga yang takut Tuhan. Jadi kalau kepala keluarga tidak takut Tuhan, saya pasti cari. Kalau istrinya yang takut Tuhan, saya hubungi istrinya. Anaknya yang takut Tuhan, saya tidak hubungi orang tuanya, saya sampaikan buat anaknya. Jadi dalam keluarga, jangan biarkan orang-orang yang tidak takut Tuhan masuk dan merusak keluarga kita. Berapa kali saya bilang buat keluarga besar saya, hari ini kalian bisa ambil papa dan mama saya. Tapi saya percaya suatu hari Tuhan akan kembalikan mereka buat saya. Puji Tuhan, sampai hari ini terbukti Tuhan kembalikan keluarga saya ke tangan saya utuh. Tapi tidak mudah juga. Tidak mudah juga. Harus bisa pikul salib, harus bisa ambil beban. Dan saya ambil dengan sukacita. Saya setiap hari dan dengan suami tiap minggu itu kalau masih bisa hidup, bisa lihat keluarga, itu mujizat. Itu mujizat. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, kita ada di dalam dasar kebenaran. Kita terus diajar sama Tuhan. Tinggal kita minta Tuhan mampukan kita untuk melakukannya. Kita minta Tuhan mampukan kita untuk menjadi terang, membawa terang untuk Tuhan. Puji Tuhan, pengajaran firman Tuhan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan supaya kita semua dapat mengerti dan memahami kebenaran firman ini.